Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidir dengan NIM 24413005 dari Fakultas Dakwah dan Komunitas Islam, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi metode penyuluhan agama Islam. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reza Tahimu, SPDI, NPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penyuluhan Agama Islam. Oke, baik, langsung saja kita lanjut ke materi. Baik, di sini saya akan membahas tentang dua topik, yaitu mengenai bagaimana metode penyuluhan agama Islam dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode penyuluhan agama Islam. Nah, penyuluhan agama Islam adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia untuk manusia dan oleh manusia. Dari manusia artinya pelayanan itu berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia, yang dimaksud untuk manusia adalah bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia, dan positif bagi kehidupan kemanusiaan menuju manusia seutuhnya. Baik manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok oleh manusia mengandung pengertian penyelenggaraan. Kegiatan itu adalah manusia dengan segenap derajat, martabat, dan keunikan manusia masing-masing yang terlebih di dalamnya. Strategi penyuluhan menyangkut berbagai pendekatan teknik yang digunakan oleh penyuluhan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Strategi penyuluhan mencakup berbagai pendekatan dan teknik yang digunakan oleh penyuluh untuk mencapai hasil yang diharapkan. Ada beberapa contoh strategi penyuluhan yang memang umum digunakan. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Strategi ini melibatkan penggunaan komunikasi yang jelas, persuasif, dan mudah dipahami. Yang kedua, pendekatan partisipasif. Strategi ini melibatkan partisipatif aktif dari masyarakat atau kelompok sasaran dalam proses penyuluhan. Yang ketiga, penekanan pada interaksi sosial. Strategi ini menekankan pentingnya interaksi sosial antara penyuluh dan kelompok sasaran. Yang keempat, pendekatan berbasis masalah. Strategi ini melibatkan identifikasi masalah-masalah yang relevan dan mendesak bagi kelompok sasaran. Yang kelima, penggunaan media dan teknologi. Strategi ini melibatkan penggunaan berbagai media dan teknologi untuk menyampaikan informasi secara efektif. Baik, adapun beberapa metode dalam bimbingan dan penyuluhan Islam, yaitu yang pertama, ada metode wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, baik itu 2 orang atau lebih dari 2 orang, yang dilakukan dengan cara face to face atau secara bertatap muka. Dengan tujuan ini mendapatkan informasi secara langsung atau keterangan secara mendalam dan detail. Yang kedua, metode bimbingan individu. Metode bimbingan individu merupakan salah satu teknik dalam bimbingan teknik. Metode bimbingan individu ini merupakan upaya pemberian bantuan secara individual dan langsung bertatap muka antara penyuluh dan klien. Yang ketiga, metode bimbingan kelompok. Menggunakan metode kelompok, bimbingan atau penyuluhan akan dapat mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peranan dan bimbingan dalam lingkungannya menurut penglihatan orang lain dalam kelompok itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan metode penyuluhan agama Islam. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan metode penyuluhan agama Islam secara umum. Yang pertama,
Kelebihan metode penyuluhan agama Islam meningkatkan pemahaman keagamaan. Metode ini membantu masyarakat memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan benar. Yang kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penyuluhan bisa disesuaikan dengan latar belakang, kondisi sosial dan budaya masyarakat sasaran. Yang ketiga, membangun kesadaran sosial dan moral. Penyuluh agama seringkali mengangkat nilai-nilai moral, etika, dan kepedulian sosial yang memperkuat solidaritas umat. Yang keempat, menyentuh aspek spiritual dan emosional. Penyuluhan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengunggah isi hati dan spiritual peserta. Interaksi. Yang kelima ada interaksi. Interaksi dan partisipasi menggunakan diskusi atau praktik. Metode seperti diskusi kelompok atau studi kasus membuat peserta lebih aktif dan pasif. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.